Selamat pagi, siang, sore kepada dokter tutorial sekaligus dokter penguji saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sebelumnya. Mohon izin dokter untuk memulai presentasi asal gagasan saya yang berjudul Pelayanan ACS Satelit plus Telekardiologi sebagai solusi pemerataan akses kardiovaskular di era digital dengan memfokuskan pada pasien STEMI. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nima Disa Putri Devinda dengan nomor RPM 1301110230025. Baik dokter, presentasi kali ini saya buka dengan kisah seseorang, yakni Chang Chiche, yaitu seorang atlet muda asal Tiongkok yang tiba-tiba roboh saat bertanding di Yogyakarta. Ia mengalami henti jantung mendadak dan juga tidak tertolong. Perlu di-highlight pada berita kali ini, Menteri Kesehatan Republik Indonesia menyatakan jika ditangani dengan cepat, dia bisa bertahan hidup. Namun ternyata, keterbatasan fasilitas membuat Chang harus dirujuk ke rumah sakit yang jaraknya lebih dari 1 jam. Terlambat ini bukan kisah yang luar biasa, namun menjadi potret nyata dari sistem layanan jantung kita yang timpang dan tidak bisa menangani kondisi kritis dalam waktu sempit. Perlu diketahui, lebih dari 17 juta kematian global terjadi akibat dari penyakit jantung. Dan di Indonesia sendiri, data 2022 itu menunjukkan penyakit jantung masih menjadi penyumbang utama dari beban penyakit. Padahal di data SKI 2018 dan 2023 mencatat adanya penurunan prevalensi penyakit jantung, dan penurunan ini sebagian besar berkat dari penguatan layanan primer dan sekunder oleh pemerintah. Namun sebenarnya masih ironi terjadi karena penyakitnya belum selesai, tetapi sistem rujukannya masih timpang. Mengapa menurut saya semua ini begitu penting? Karena ketika berbicara tentang penyakit jantung, kita tidak bisa mengabaikan satu kondisi yang paling mematikan, paling mendesak, dan juga paling bergantung pada kecepatan penanganan, yaitu Acute Coronary Syndrome atau biasa disingkat dengan ACS. ACS, khususnya Atrial Elevation Myocardial Infarction atau bisa disebut dengan STEMI, adalah kondisi darurat yang disebabkan oleh oklusi total arteri koroner yang mengarah pada kematian jaringan jantung. Nah, pada STEMI ada yang disebut dengan juga golden period, yaitu waktu kritis di mana reperfusi harus dilakukan untuk meminimalkan kerusakan jantung. Nah, dalam periode ini, setiap menit itu sangat berarti karena setiap keterlambatan akan meningkatkan kerusakan pada otot jantung yang tidak dapat diperbaiki. Nah, beberapa studi menunjukkan bahwa dalam 90 menit pertama sejak kontak medis, otot jantung pasien itu berpacu dengan waktu atau konsep yang dikenal dengan time is muscle. Namun, di daerah yang jauh dari rumah sakit dengan fasilitas cath lab, waktu yang seharusnya digunakan untuk menyelamatkan nyawa sering terbuang dalam perjalanan atau proses rujukan yang lambat. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem rujukan yang cepat dan fasilitas yang memadai agar golden period ini tidak terlewatkan dan nyawa pasien dapat diselamatkan. Di sini diperlihat bagaimana distribusi data cath lab di Indonesia itu terlihat dari distribusinya sangat dipengaruhi oleh tingkat ekonomi daerah. Kenapa? Di sini ada grafiknya, yaitu eh, di analisis Permen menunjukkan bahwa rasio cat lab itu berkorelasi lebih kuat dengan PDRB per kapita dengan rasio 0,73 dibandingkan dengan prevalensi penyakit jantung yaitu 0,59. Artinya, orang-orang di daerah miskin secara struktural memiliki peluang hidup yang lebih kecil hanya karena mereka tinggal di tempat yang salah. Di sisi lain, rujukan langsung ke dokter spesialis jantung dari vaskes primer hingga rumah sakit C dan D itu seringkali terkendala karena keterbatasan sumber daya manusia dan sistem birokrasi yang cukup panjang. Padahal fungsi dari spesialis ini bukan hanya sebagai pelaksana tindakan, tetapi juga pengambilan keputusan saat pasien kritis. Nah, kondisi tragis seperti yang dialami Chang Chixie itu seharusnya bisa dicegah jika kita memahami jantung itu tidak hanya sebagai organ, tetapi sebagai sistem yang bekerja presisi dan rentan rusak oleh keterlambatan. Maka perlu kembali pada dasarnya, di mana anatomi, fisiologi, dan patofisiologi em, dari jantung itu sendiri itu bisa dijadikan fondasi penting dalam mengenali dan menangani STEMI secara tepat waktu. Di mana pada anatomi jantung, jantung itu terletak di mediastinum dari 4 ruang dan sistem katup yang satu arah yang menjaga aliran darah. Ia juga memiliki 2 sirkulasi utama, yaitu di pulmonal dan juga di bagian sistemik, di mana pulmonal untuk pertukaran oksigen di paru dan sistemik untuk distribusi darah ke seluruh tubuh. Kerjanya juga diatur oleh sistem kelistrikan, di mana dimulai dari nodus SA, lalu AF node, berkasis, hingga serabut Purkinje, yang akhirnya itu menjaga ritme jantung tetap terkoordinasi supaya dapat bekerja optimal. Dan otot jantung juga memerlukan suplai oksigen yang stabil. Nah, itu muncul dari arteri koroner. Jadi, di sini juga awal mulanya STEMI, jika arteri di sini itu tersumbat, itu jaringan jantung bisa mati.
Nah, setiap detak jantung itu juga melibatkan kerja sinkron antara kondisi listrik, aliran darah, dan pengaruh hormonal, di mana STEMI kerap terjadi akibat dari morning surge, di mana kenaikan aktivitas saraf simpatis di pagi hari yang memicu lonjakan hormon stres, seperti dari epinefrin dan juga norepinefrin, yang meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung. Nah, pada pasien dengan aterosklerosis itu bisa berpengaruh, yang menyebabkan ruptur plak dan terbentuknya trombus. Karena itu, banyak serangan jantung terdiri atau terjadi antara pukul 6 hingga 12 pagi karena adanya ketidakseimbangan antara simpatis dan parasimpatis, yang akhirnya membuat jantung itu lebih rentan sehingga penanganan STEMI harus cepat karena ada time is muscle tadi. Sedangkan sistem saraf parasimpatik ini fungsinya untuk menurunkan frekuensi jantung itu sendiri. Perlu diketahui, tadi sudah sempat dijelaskan sedikit, jadi STEMI itu terjadi akibat dari oklusi total arteri koroner oleh trombus yang terbentuk setelah adanya plak aterosklerotik ruptur. Hal ini yang mengakibatkan adanya iskemia transmural yang jika tidak segera diintervensi akan berkembang menjadi nekrosis otot jantung yang permanen. Gejala khasnya bisa dilihat dari nyeri dada hebat, EKG yang menunjukkan elevasi segmen ST, dan juga biomarker seperti trombonin yang meningkat. Nah, perlu kita ketahui juga bagaimana peran sistem rujukan dan intervensi ke spesialis di posisi Indonesia. Jadi, peran dokter umum atau GP itu fungsinya sebagai deteksi dan diagnosis awal dari penyakit ACS, lalu stratifikasi resiko pasien dan pemberian terapi awal seperti oksigen, aspirin, dan analgesik, dan juga pengambilan keputusan cepat seperti apakah pasien perlu dirujuk langsung ke rumah sakit yang PCI capable. Lalu juga ada peran dokter spesialis, di mana peran dokter spesialis ini mengkonfirmasi diagnosis dengan interpretasi EKG lanjutan, lalu menentukan apakah jenis ACS ini bersifat STEMI, NSTEMI, angina yang tidak stabil, atau bagaimana, dan menilai dan melakukan tindakan lanjutan seperti primary PCI. Kegagalan dalam kolaborasi ini, seperti rujukan yang lambat atau salah rujuk, itu akan berujung pada keterlambatan, reperfusi, dan juga peringatan kematian. Nah, target waktu idealnya itu dari door to Valentine kurang dari 90 menit. Karena kenapa? Karena setiap keterlambatan 30 menit itu bisa meningkatkan risiko kematian hingga 7,5%. Maka dari itu, sistem yang menjembatani gap antara vaskes primer dan pusat menjadi kebutuhan yang cukup mendesak, di mana muncullah Define yang telah saya temukan yaitu main problemnya. Jadi pasien ini dengan STEMI di rumah sakit C atau D itu kehilangan waktu krusial karena keterbatasan fasilitas atau rujukan, lalu tidak ada akses cepat ke spesialis, jadi keputusannya menjadi tertunda. Lalu kenapa ini bersifat urgent? Itu karena ACS bersifat tadi time sensitive atau time is muscle tadi, dan rumah sakit primer sering tidak siap, jadi tidak sampai ke target golden period-nya. Dampaknya akhirnya seperti meningkatnya angka kematian dan juga kecacatan akibat keterlambatan reperfusi atau tenaga medis yang eh, mengalami tekanan tanpa ada dukungan sistem. Jadi needs-nya itu sendiri atau kebutuhan yang perlu itu adalah dokter umum butuh alat bantu pengambilan keputusan berbasis data dan respon yang cepat, lalu sistem rujukan real time dan protokol kolaboratif yang terintegrasi, dan pasien itu butuh klinis spesialis dalam hitungan detik meskipun mereka berada di daerah terpencil. Jadi di daerah manapun harusnya pasien bisa tertangani dengan adil ya sama. Nah, muncullah di sini ide gagasan saya yaitu pendekatan berbasis teknologi seperti telekardiologi dan ACS Satellite System yang memungkinkan dokter umum itu melakukan EKG, mengirim hasil secara langsung, dan juga berdiskusi dengan spesialis secara instan untuk mempercepat keputusan klinis. Bagaimana cara kerja inovasinya? Jadi bisa dilihat di sini. Pertama adalah triase awal di rumah sakit satelit atau rumah sakit tipe C dan D-nya. Jadi pasien datang ke IGD dengan gejala mengarah ke ACS seperti nyeri dada, sesak napas, atau henti jantung. Lalu tenaga medis termasuk dokter umum itu segera melakukan perekaman EKG digital dalam waktu kurang dari 10 menit, sesuai dari standar waktu triase STEMI-nya. Lalu EKG digital dilakukan dengan perangkat portable yang bisa langsung terhubung dengan sistem cloud-nya. Nanti hasil EKG ini dikirim dengan real time, di mana server cloud yang aman, dan juga muncul di dashboard tim jantung di rumah sakit pusat yang nanti bisa diakses oleh dokter on-call-nya. Lalu nanti muncul responnya, di mana dokter spesialis jantung atau residen jantung yang sedang bertugas itu akan menerima notifikasi dan membuka EKG dari dashboard atau aplikasi. Nanti waktu tanggap ideal itu kurang dari sampai dengan 5 menit sejak EKG masuk ke sistemnya. Nanti dokter menilai hasil EKG dengan memberikan keputusan apakah dia STEMI, terkonfirmasi maka rujuk segera, dan non-STEMI harus diobservasi atau lainnya.
Bila tidak ada respon, sistem akan melakukan auto escalation, di mana dokter jantung itu selanjutnya dikirim ke jadwal yang masih jaga gitu. Nanti, jika STEMI dikonfirmasi, petugas IGD juga mengaktifkan SOP evakuasi cepat seperti mobil ambulan, lalu jalur bypass IGD RS pusat, dan berdampingan dengan medik apabila memang perlu sangat diperlukan. Lalu rumah sakit pusat yang sudah menerima notifikasi harus menyiapkan cath lab sebelum pasien tiba untuk mengurangi door to balen time. Jadi jika konfirmasi belum diterima dalam waktu maksimal misal 10 menit, sistem fail-safe itu tetap memberangkatkan pasien bila indikasi EKG kritis. Di sini akan ada protokol fail-safe, di mana jika jaringan telekardiologi terganggu, sistem cadangan seperti manual via WhatsApp dan prosedur standar tetap dilakukan. Dan jika cath lab rumah sakit penuh, sistem dapat menampilkan kapasitas cath lab alternatif terdekat secara real time. Dan semua proses itu akan tercatat otomatis di sistem, mulai dari waktu EKG, waktu pengiriman, waktu respon, hingga waktu keberangkatan pasien, sehingga data ini bisa digunakan untuk evaluasi kualitas pelayanan dan monitoring efektivitas sistem. Jadi ini harapannya bisa memudahkan cara rujuk dan meminimalisir keterlambatan rujukan untuk pasien-pasien seperti pasien STEMI. Mungkin itu saja esai gagasan dari saya. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Semoga sehat selalu. Terima kasih dok.